大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇Bab 191-195 pria berjubah putih itu terkejut, segera membalikkan tubuhnya, pedang sudah siap. Ekspresi ketidakpercayaan melintas di wajahnya. Untuk berpikir bahwa Ling Tian benar-benar berhasil menemukan pelacakannya dan bahkan membalikkan keadaan untuk melacaknya. Hanya berdasarkan ini, dia kalah. Pria berjubah putih itu awalnya mengikuti Ling Tian karena menyaksikan teknik gerakan misterius Ling Tian, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Tian akan menemukannya. Sejak kapan karakter seperti itu muncul di Sky Bearing? Menatap ke depan, berdiri di depannya adalah seorang pria berjubah hitam, tinggi dan ramping, dengan sepasang bola yang tampak seterang kilat di langit berbintang, balas menatapnya. Dia benar-benar tidak bergerak, namun dia memberikan perasaan fana, hadir namun tidak hadir. Sama seperti mimpi, sepertinya dia bisa menghilang kapan saja. Saat Ling Tian balas menatap, bibirnya membentuk senyuman yang hampir tak terlihat. Wajah putih pucat, seolah-olah ditutupi dengan lapisan bedak, tetapi dengan mata haus darah dan niat membunuh yang tidak terlihat di bawah Ling Jian. Matanya tampak seperti api hantu, berkedip-kedip dalam kegelapan. Berpakaian putih murni, tetapi dengan selempang merah darah. Bahkan di malam hari, Ling Tian bisa membedakan pakaiannya dengan mudah. Ini adalah kemampuan dongeng, memeriksa hingga detail terkecil, bahkan tidak melewatkan setetes air pun. Pria itu berpakaian seperti itu tapi ingin mengikuti orang lain untuk berbaur dengan bayang-bayang. Ling Tian mulai merasa berhati-hati. Bagi seseorang yang berpakaian seperti itu di malam hari, entah dia bodoh, atau dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Karena lelaki itu tidak terlihat bodoh, maka itu pasti yang terakhir. Selain itu, mengingat kecepatan gerakannya, pertandingan terdekat selain yang di bawahnya adalah Gusian, mengingat dia bahkan bisa membuntuti dirinya sendiri. Siapa kamu? Lepaskan topengmu. Pria berjubah putih itu akhirnya berbicara, tetapi alih-alih bertanya, dia malah memerintahkan Ling Tian. Ling Tian mencemooh sebagai tanggapan, hanya dengan kamu. Apakah kamu memiliki kualifikasi? Apakah saya memiliki kualifikasi atau tidak? Anda akan segera tahu. Saat kata kualifikasi keluar dari mulutnya, pedangnya sudah ditusukkan ke depan, dan ketika kata terakhir segera diucapkan, dia sudah membuat 17 tusukan. Cahaya pedang yang tajam sepertinya memotong udara berkeping-keping saat terbang menuju Ling Tian. Tubuh Ling Tian menyerupai bunga dandelion yang melayang ditiup angin, dengan cekatan menghindari semua tusukan. Bahkan sehelai kain di tubuhnya tidak terluka. Pria berjubah putih itu hanya bisa menyimpan pedangnya dan membuka jarak di antara mereka. Kilatan kekaguman muncul di matanya. Seni bela diri yang bagus, gerak kaki yang bagus, kecepatan gerakan yang bagus. Kamu pasti dari paviliun pertama, kan? Sebagus yang dikatakan semua orang. Sedikit tawa muncul di mata Ling Tian saat dia sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak, aku bukan dari paviliun pertama. Pedang menghancurkan angin dan awan. Emas meninggalkan Bai Fei, aku Ye Bai Fei. Pria berjubah putih itu tersentak kaget, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wajahnya tampak seperti sudah lama tidak tertawa, karena tawanya tampak sangat menakutkan. Ternyata kamu sudah menyadari asal-usulku. Benar, aku Ye Bai Fei. Ye Bai Fei yang bisa membunuh siapa saja. Ling Tian telah lama mendengar dari Ling Jian bahwa pembunuh misterius lainnya telah muncul di dunia persilatan beberapa tahun ini. Dia beroperasi dalam kesendirian, tanpa hati dan tanpa belas kasihan. Setiap orang yang dibunuh olehnya akan diberi cap daun emas di wajah mereka. Pembunuh ini bernama Ye Bai Fei. Hari ini, setelah melihat orang seperti itu, sangat cocok dengan deskripsi yang diberikan Ling Jian, sehingga Ling Tian dapat langsung mengenalinya. Bisa membunuh siapa saja, kakak Ye sepertinya belum memiliki kemampuan itu. Ling Tian menyeringai saat dia berkomentar. Apa katamu? Aura kejam keluar dari mata Ye Bai Fei. 6 bulan yang lalu, kakak Ye menerima hadiah untuk membunuh seseorang dari keluarga tersembunyi nomor 1, kepala keluarga dari keluarga Yu Menlou, yang ini benar-benar sangat menghormatimu. Ling Tian sepertinya membacakan hal-hal biasa, tetapi isinya sangat menakutkan. Apalagi yang kamu tahu? Ekspresi Ye Bai Fei semakin buas. Tidak banyak,
Hanya saja kamu bertukar beberapa pukulan dengan tuan ketiga dari keluarga Yu, dan hasil akhirnya adalah dia ditusuk 7 kali olehmu, tetapi kamu tidak dapat menyelesaikan pembunuhan itu, dan hanya bisa mundur. Ling Tian sepertinya sudah selesai berbicara, tapi dia belum selesai. Seberapa banyak yang kamu ketahui? Aku tahu bahwa hasil pertempuran yang sebenarnya adalah bahwa 7 tusukan yang kamu buat di Yumantian semuanya adalah luka yang dangkal, namun kamu menerima luka dalam karena dipukul 3 kali oleh pedangnya yang berat dan dikalahkan, kan? Haha, Ling Tian tertawa sarkastik. Kamu memang tahu banyak, tapi apakah kamu tahu siapa yang akan aku bunuh selanjutnya? Ekspresi Ye Baifei tampaknya menjadi lebih terkumpul, seperti ketenangan sebelum badai. Akankah saudara Ye memberitahu saya tentang ini? Adik laki-laki ini tertarik. Ling Tian menjawab, haha, yang akan kubunuh tentu saja, kamu. Niat membunuh kembali dengan kekuatan penuh saat ekspresinya benar-benar berubah menjadi sedingin es. Dia tiba-tiba melompat tinggi, mengarahkan pedangnya ke Ling Tian saat dia meminjam gaya gravitasi untuk menembak jatuh ke arah Ling Tian. Pedang itu bersinar dengan gemilang, mirip dengan sungai perak yang turun dari langit. Ye Baifei tampak seolah-olah dia diselimuti kecemerlangan ini, seolah-olah dia dikelilingi oleh ribuan pedang. Gaya pedangnya tampak inkorporeal namun substansial, mengunci Ling Tian. Memang terkenal sebagai Void Swordsman. Mata Ling Tian berbinar saat ekspresi pujian muncul di wajahnya, tersembunyi di balik topeng. Ini seharusnya menjadi jurus pamungkas Ye Baifei, memenggal kepala angin dan memecah awan. Potong cer asterisk P, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Serahkan hidupmu. Momentum Ye Baifei naik ke level gila. Ekspresi pujian di wajah Ling Tian menghilang saat dia menjawab, aku punya beberapa hal lain yang sedang terjadi, dan tidak akan bisa menemani kakak Ye dalam waktu lama. Jadi, aku hanya bisa bertukar 3 jurus denganmu. Namun, dalam 3 jurus ini bergerak, hidup dan mati semua akan ditentukan oleh takdir, sedangkan kekayaan dan kemuliaan akan ditentukan oleh langit. Sementara nadanya terdengar rendah hati, kata-katanya benar-benar kontradiktif, dia yakin akan menang atas Ye Baifei dalam 3 langkah. Ye Baifei tertawa dingin, bagus, lalu aku akan melihat apakah kamu bisa menang atasku dalam 3 langkah, atau aku menghabisimu dalam 3 langkah. Dia berhenti berbicara, mencurahkan semua perhatiannya ke pedangnya dan maju ke arah Ling Tian. Ling Tian tidak berani lalai. Melompat ke depan, tangannya juga mengeluarkan pedang pendek, dan dia benar-benar menyerbu langsung ke lampu pedang Ye Baifei. Ding ding ding, terdengar tak henti-hentinya terdengar saat mereka berdua terus bertarung dengan semuanya. Bayangan manusia yang tak terhitung jumlahnya tampaknya bertabrakan menjadi tumpukan. Dentang, terdengar suara dering keras, dan mereka berdua berpisah. Wajah putih pucat Ye Baifei memerah dengan warna merah yang tidak wajar saat dia mundur 7 langkah, akhirnya jungkir balik ke atap. Ketika dia melirik Ling Tian, dia menemukan bahwa Ling Tian telah mundur lebih dari 6 hingga 7 kaki, tertawa ketika dia berkata, 3 gerakan telah berlalu, dan sementara pertempuran ini membuatku senang, adik laki-laki ini memiliki sesuatu yang terjadi dan aku tidak akan menemanimu lebih jauh. Semoga kita bertemu lagi, hahaha. Saat dia berbicara, dia melesat seperti komet, menghilang ke kejauhan. Ye Baifei mendengus dingin, pertempuran hari ini tidak akan berakhir kecuali seseorang mati. Kemana kamu pikir kamu akan pergi? Saat dia bersiap untuk mengejar, dia berhenti saat ekspresi wajahnya berubah, hampir memerah seperti selempang yang dia kenakan. Jika dia mengambil langkah barusan, selama bagian bawah tubuhnya bergerak, celananya akan melorot. Jika bukan karena refleksnya yang cepat, memegangnya dengan tangannya, dia mungkin harus berlari mengelilingi atap Sky Bearing dengan telanjang. Jika Ling Tian tidak pergi dan melihat pemandangan ini, maka mereka akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Seperti kata pepatah, seorang pria bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Jadi, Ling Tian memilih untuk lari. Ye Baifei benar-benar kehilangan kata-kata. Celananya sendiri sebenarnya dipotong oleh Ling Tian dan dia tidak sadar. Jika Ling Tian telah menggeser pedangnya sedikit lebih jauh, menuju inti dalamnya. Saat Ling Tian pulang ke rumah, dia tidak bisa menahan tawa memikirkan pembunuh legendaris ini harus keluar telanjang. Sejujurnya, seni bela diri Ye Baifei tidak lemah, paling banyak hanya sedikit di bawah Ling Jian. Sayang sekali dia bertemu guru Ling Jian hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak kalah? Siapakah Ling Tian?
Dia telah mengalahkan Yumantian yang telah menghancurkan Ye Baifei. Namun, konstitusi Ye Baifei memang lebih baik daripada Ling Jian, untuk tidak memuntahkan darah setelah menerima 3 pukulan dengan kekuatan sekitar 80% darinya. Di lain waktu, bukankah dia menderita luka berat setelah menerima serangan pedang yang berat dari Yumantian? Ling Tian tidak berpikir lebih jauh, mungkin dia hanya punya terobosan. Ling Tian berdiri sendirian di halaman kecil dan melihat Ling Chen duduk di bawah rak anggur, mengenakan atasan putih dan rok putih. Sinar bulan menyinari wajahnya, dan angin sepoi-sepoi bertiup di rok putihnya. Pada saat itu, dia tampak seperti seorang dewi. Seruling giok siap di antara bibirnya, dan tanpa banyak volume, sepotong melodi yang menggetarkan jiwa mulai terdengar, melayang malas ditiup angin seolah-olah itu adalah suara alam. Ini adalah bekas luka bunga plum, yang dicetak Ling Tian untuk Ling Chen. Di dalamnya ada lagu-lagu kasih sayang yang tak ada habisnya yang terukir dalam ingatan seseorang, dan digambarkan dengan detail yang jelas melalui melodi seruling. Bahkan setelah nada selesai diputar, melodi tetap bertahan di udara untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Tepuk tangan yang tajam dan jelas memecah ketenangan segera setelah itu. Bibir indah meniupkan nyanyian bunga plum, betapa aku ingin menjadi seruling giok. Cener, keterampilan serulingmu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kupikir dalam 3 tahun, keterampilan serulingmu benar-benar bisa melebihi aku, suamimu. Ling Chen dengan cepat membalikkan tubuhnya, hanya untuk melihat Ling Tian berpakaian hitam, dengan topengnya sudah dilepas, memberinya kedipan saat matanya memancarkan kehangatan. Ling Chen tidak bisa menahan senyum manis, dan saat dia tersenyum, sepertinya bulan kehilangan warnanya. Bangsawan muda hanya tahu bagaimana memujiku, bangsawan muda tahu segalanya, dan bagaimana Ling Chen bisa dibandingkan. Suaranya mengisyaratkan ketidaksenangan dan kegembiraan. Ling Tian tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan, menggendong bahunya sambil berkata, "Sudah larut malam, kenapa kamu tidak tidur?" Mendengar pertanyaan ini, Ling Chen memerah. Dia sebenarnya ingin pergi tidur, tetapi menyadari bahwa sekarang dia dianggap sebagai wanita Ling Tian, di mana dia seharusnya tidur. Di kamarnya, itu sangat tidak pantas, tapi akan aneh jika dia kembali ke kamarnya sendiri untuk tidur juga. Karena itu, dihadapkan pada 2 pilihan sulit, dia hanya bisa menunggu Ling Tian kembali, seandainya dia mengetahui bahwa dia telah kembali ke kamarnya sendiri untuk tidur dan menjadi marah karenanya. Pertanyaan Ling Tian sekarang mengenai hal yang paling memalukan baginya, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan karenanya. Ling Tian dengan ringan tertawa ketika dia memahami niatnya, berbicara dengan suara menggoda, "Oh, jadi Cener saya benar-benar ingin tidur di kamar saya." Dia tidak bisa menyelesaikannya, karena Ling Chen yang pemalu dan pemalu telah mencubitnya. "Tutup mulut, kamu tidak diizinkan untuk mengatakannya." "Haha, bagaimana mungkin istriku tidak berada di ranjang yang sama denganku?" "Ayo." Ling Tian tertawa sambil mengangkatnya ke dalam gendongan pengantin, berjalan cepat menuju kamarnya. Ling Chen hanya mencicit sebagai tanggapan, bersembunyi di dadanya saat dia menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya, merasakan wajahnya mendidih seperti sepanci sup panas. Keesokan paginya, 3 orang di ruang tamu terbangun dengan tindakan serupa, ketiganya memegangi kepala mereka yang terbelah dan mengerang keras. Hanya ketika erangan mereka keluar dari mulut mereka barulah mereka menyadari bahwa ada orang lain di ruangan yang sama. Mereka bertiga menoleh untuk saling memandang. Hamfem. 2 jeritan celaka dipancarkan dari mulut saudara-saudara Sue. Keduanya tidak menyangka saat mereka bangun mereka akan disambut dengan wajah berbulu yang paling mereka takuti dalam hidup mereka. Adapun dengusan, itu berasal dari mulut tuan ketiga yang marah. Setelah itu, 2 suara, peng-peng, terdengar saat 2 pelempar wajah dari keluarga Yu ditendang keluar dari pintu. Keduanya mengeluarkan jeritan kesakitan saat mereka mendarat dengan anggota tubuh mereka di udara, tampak basah kuyup. Dari dalam, tuan ketiga yang tampak jahat juga bergegas keluar dari pintu, berteriak seperti banteng yang marah, "Aku akan menjadikan kalian 2 penghancur reputasi, hal-hal yang tidak berguna, pemabuk, serakah B*Z*R." Tuan ketiga Yu dengan mudah lupa bahwa dia telah menunjukkan karakteristik yang sama persis dengan si kembar kemarin. Kata-katanya baru saja keluar dari mulutnya ketika mereka melihat seorang pria berpakaian putih berjalan perlahan dan santai. Ling Tian memasang senyum cerah di wajahnya saat dia melambai dari jauh. "Guru ketiga, Sue bersaudara, cuaca hari ini luar biasa, sinar matahari cerah dan indah dengan bunga-bunga bermekaran.
Bagaimana kalau kita merayakannya dengan secangkir anggur? Mereka bertiga sekarang menyadari bahwa tangan Ling Tian memegang sebotol anggur, dan gabusnya baru saja dibuka, memperlihatkan aroma anggur yang pekat. Ketiga pemeluk botol itu muntah-muntah di saat yang bersamaan. Mata yang biasa mereka gunakan untuk menatap botol anggur dengan penuh kasih, seolah-olah itu adalah hidup mereka. Sekarang seolah-olah mereka telah melihat pembunuh orang tua mereka, tidak, lebih seperti melihat binatang buas. Seperti yang diketahui oleh mereka yang pernah mabuk sebelumnya, ketika mabuk, hal yang paling buruk untuk dicium adalah aroma anggur. Pada titik ketika trio Yu Mantian menderita paling parah, Ling Tian tidak hanya membawa toples anggur tetapi, karena takut mereka tidak dapat mencium baunya, bahkan membuka segelnya. Ling Tian duduk dengan santai di bawah rak anggur, mengatur meja di depannya dan menuangkan 4 cangkir anggur harum yang identik. Sikapnya tampak bersemangat, ramah, dan lugas. Ayo, 3 pria, anggur surgawi ada di depan kita, begitulah kebahagiaan hidup. Dikelilingi oleh teman-teman, itu adalah kegembiraan, memiliki teman dari jauh. Itu juga kegembiraan, memiliki wanita cantik di sisimu. Itu adalah kegembiraan yang lebih besar. Hari ini, kita akan benar-benar terbuang. Kamu tidak bisa pergi sampai kamu mabuk. Ayo pergi. Minum. Jangan sopan, minum saja. Dengan rangkaian sapaan penuh semangat, mereka bertiga hanya bisa menyeret diri ke bangku. Ketiganya memiliki ekspresi yang sama seolah-olah mereka sedang mengatur pemakaman. Ingin menangis tapi tidak ada air mata yang keluar. Apel Adam mereka terus bergerak, tetapi keinginan untuk muntah terus bertambah kuat. Aku harus memastikan keselamatan putri kecil. Aku sangat menghargai pemikiran bangsawan muda, tapi aku benar-benar tidak bisa tinggal. Saudara-saudara Sue memang telepati, berbicara kalimat yang sama persis pada waktu yang sama. Mereka melompat keluar dari bangku seolah-olah diikat dengan bom, dan berlari seperti angin, menghilang dalam sekejap. Yu Mantian kemudian memulihkan akal sehatnya. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Ling Tian memukulnya. Jangan bilang. Tuan ketiga juga harus melihat putri kecil itu. Pantat Yu Mantian yang setengah terangkat jatuh kembali ke bangku saat dia menatap ke arah di mana saudara-saudara Sue menghilang. Rangkaian kata-kata kasar mengalir di benaknya. Kedua B*Z*RT ini, hanya peduli dengan hidup mereka sendiri, dan meninggalkan tuan ini di sini. Mereka bahkan menggunakan satu-satunya alasan yang bisa saya pikirkan. Membawa sikap orang mati, tuan ketiga Yu meminum beberapa cangkir anggur yang dituangkan Ling Tian seolah-olah meminum racun, dan otaknya mulai kacau lagi, berdengung seperti segerombolan lebah. Untuk membuat orang yang mabuk minum lebih banyak alkohol dengan perut kosong di pagi hari, hanya Ling Tian yang bisa melakukannya. Melihat tuan ketiga Yu berada di dekat titik kritis sekali lagi, Ling Tian tiba-tiba menghela nafas panjang, seolah kesakitan. Yu Mantian segera membentak, kenapa kamu mendesah tanpa alasan? Ling Tian menghela nafas lagi sebelum berkata, di masa lalu, aku telah melihat langit dari lubang kecil sebuah sumur dan sangat sombong. Baru sekarang aku tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari orang lain dan surga di luar langit. Kemarin, saya menerima berita bahwa banyak ahli bela diri kelas atas telah tiba di Sky Bearing. Semuanya berani dan mengagumkan. Begitu banyak pahlawan, tetapi siapa yang bisa menjadi nomor 1 di bawah langit? Yu Mantian segera sadar sedikit, tertawa senang, ahli bela diri kelas atas. Mereka masih jauh dari itu. Mereka hanya mampu menghadapi 100 rata-rata jus yang dibangun dengan baik. Adapun nomor 1 di bawah langit, hehehe, sementara orang seperti itu benar-benar ada, dia pasti tidak ada di bantalan langitmu. Jelas, dia salah mengira kata-kata Ling Tian sebagai pujian untuk dirinya sendiri, dan sementara dia mencoba untuk rendah hati, dia mungkin juga membual. Ling Tian mengerutkan kening, seolah tidak setuju, tetapi memilih untuk tetap diam. Yu Mantian segera menangkapnya. Nak, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan maka silakan. Mengapa kamu memberiku ekspresi jelek itu? Ling Tian tersenyum pahit ketika dia berkata, tentu saja, tolong maafkan saya karena lancang. Sementara seni bela diri guru ketiga dianggap sebagai yang terbaik, orang-orang yang datang hari ini semuanya adalah karakter legendaris yang tiada taranya. Meskipun kami tidak dapat memastikannya siapa orang nomor 1 yang sebenarnya, dia pasti salah satu ahli dalam Sky Bearing. Maksudnya adalah, saya berbicara tentang para ahli sejati yang tiada taraf itu, dibandingkan dengan mereka, Anda kurang. Yu Mantian,
hampir memuntahkan wine yang baru saja ditelannya. Apa, pakar tak tertandingi yang Anda maksud bukan saya? Wajah Tuan Ketiga Yu menjadi ungu karena marah. Beraninya kau meremehkanku. Jenis sampah apa yang akan ditempatkan di atas saya? Apa yang paling dibenci Tuan ini, adalah orang-orang meremehkanku. Siapa orang-orang yang kamu bicarakan ini? Saat dia bertanya, Tuan Ketiga Yu mencengkeram cangkir anggur dengan erat, matanya menunjukkan niat yang suram. Ling Tian sepertinya tidak menangkap itu, dengan menyesal menghela nafas sekali lagi, lalu mengipasi api yang mengamuk Yu Mantian dengan melemparkan sepanci minyak. Bukannya aku memandang rendah Tuan Ketiga, tetapi kamu harus tahu, ini adalah ahli puncak dari semua keluarga yang berbeda. Misalnya, rumah Simen, saya pernah mendengar bahwa ahli nomor 2 mereka, Simen Buruo, serta ahli nomor 1 mereka, Simen Wuhen, secara pribadi muncul. Sedangkan untuk pihak Dongfang, raksasa Dongfang Jinglei ada di sini. Selanjutnya, Namong Tianhu, yang dikatakan telah mencapai prestasi besar dalam seni bela dirinya, secara pribadi telah datang. Semua ini adalah ahli kelas 1, bahkan jika mereka bukan ahli nomor 1 di dunia, mereka pasti ada di dekat sana. Tapi saya pernah mendengar bahwa Anda hanya tempat ketiga di keluarga Yu. Ini, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa, jangan menatapku seperti itu, Tuan Ketiga. Orang-orang yang disebutkan Ling Tian memang karakter nomor 1 atau 2 di berbagai keluarga besar. Namun, kecakapan seni bela diri seseorang jelas tidak dapat diperkirakan dengan cara seperti itu. Tapi, bagaimana mungkin Yu Mantian mengharapkan sarjana yang lemah seperti Ling Tian yang tidak mengerti apa-apa tentang seni bela diri untuk memahaminya? Menatap ekspresi gelap Yu Mantian, cendekiawan yang lemah memutuskan untuk menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Dia kemudian mendekati Yu Mantian dan berkata dengan prihatin, "Guru Ketiga, meskipun Anda tampaknya sangat ahli dalam seni bela diri, semua orang ini adalah ahli yang tak terbantahkan. Seni bela diri Anda, ini, saya pikir yang terbaik bagi Anda untuk berhati-hati. Jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana saya bisa menjawab Bingyan?" Wajah Tuan Ketiga Yu sudah pucat dengan pembuluh darah menonjol dari dahinya. Giginya juga terkatup rapat saat matanya melebar seperti cawan, dengan urat di matanya terlihat jelas. Ekspresi jahat dan menakutkan perlahan terbentuk di wajahnya. Seolah-olah dia tidak melihat itu, Ling Tian berhenti sejenak dan sepertinya sedang berpikir. Kemudian, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Bagaimana dengan ini, mengapa kamu tidak tinggal di kediaman Ling saya?" Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak akan menang melawan ular lokal, mereka tidak akan menang, dapat menemukan masalah di kediaman Ling saya tidak peduli seberapa kuat mereka. Jika itu masalahnya, keselamatan Tuan Ketiga akan terjamin dan keluarga Yu Anda dapat menghindari konflik dengan semua keluarga lain. Ini benar-benar rencana yang luar biasa. Hahaha, apa menurut Tuan Ketiga? Jika kamu masih khawatir, aku bisa meminta ayahku untuk mengirim beberapa pasukan untuk menjagamu. Seolah-olah dia telah memecahkan masalah yang sulit, Ling Tian menghela nafas panjang dan meminum seteguk anggurnya. Kemudian, dia melihat ke arah Yu Mantian sambil tersenyum, seolah-olah dia baru saja melakukan bantuan besar untuk keluarga Yu dan sedang menunggu Yu Mantian untuk sangat berterima kasih padanya. "Pak," gelas anggur giok putih hancur berkeping-keping oleh Yu Mantian. Yu Mantian kemudian meraung, mereka dari keluarga Simen, Namong dan Dongfang tidak lebih dari badut penari. Mereka sudah keterlaluan, bagaimana guru ketiga ini bisa menahan itu? Yu Mantian tidak pernah memikirkan fakta bahwa mereka bertiga bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi bagaimana mungkin mereka bertindak terlalu jauh? Tuan Ketiga, Anda harus tetap tenang, jangan sampai orang lain mendengar Anda. Bertahan sejenak untuk kedamaian, mundur selangkah dan semuanya akan baik-baik saja. Ling Tian kemudian dengan munafik mencoba membujuk Yu Mantian. Menamparkan dadanya, dia berkata dengan aura yang agung dan dapat diandalkan, "Yakinlah Tuan Ketiga, selama keluarga Ling saya hadir, tidak ada yang berani menyentuh Anda. Ayo, mari kita minum. Aku akan pergi dan temukan ayahku nanti." Penghasut tidak akan pernah takut hal-hal yang meledak terlalu besar. Minum anggur, bahkan jika anggur surgawi dari Ibu Suri dari Barat ada di depannya sekarang, Tuan Ketiga Yu mungkin tidak akan berminat bahkan untuk menyesapnya. Berdiri dengan tiba-tiba, meja-meja di sekelilingnya mulai terbang menjauh dengan suara keras. Setelah itu, suara "putong" terdengar dan lubang besar terlihat di rak anggur saat dikirim terbang oleh Tuan Ketiga Yu.
Ling Tian mau tidak mau merasakan hatinya sakit. Rak anggurku yang malang, rak anggur bangsawan muda ini telah jatuh. Seperti singa yang marah, rambut di tubuh tuan ketiga Yu berdiri. Mengayunkan lengan bajunya ke samping, dia melangkah keluar dengan kemarahan yang membara. Ling Tian kemudian berlari mengejarnya, memeluk pinggangnya dan mencoba menghalanginya. Namun, Yu Mantian mengabaikan kata-kata Ling Tian dan terus berjalan ke depan, menyeret Ling Tian di sepanjang jalan. Sol merah muda Ling Tian meninggalkan bekas yang jelas di sepanjang halaman kecilnya. Raungan keras tuan ketiga Yu telah mengejutkan semua orang. Yu Bingyan, Wei Xuanxuan, Ling Chen dan Sui bersaudara telah berlari keluar, hanya untuk melihat Ling Tian menempel pada Yu Mantian dan diseret seperti beruang koala. Paman ketiga, apa yang kamu lakukan? Jangan gegabah dan jatuhkan saudara Ling. Yu Bingyan berteriak dengan cemas. Sue Leng dan Sue Fei juga menghalangi jalan Yu Mantian dan berkata, Tuan ketiga, tenanglah. Tenangkan kepalamu. Yu Mantian berkata dengan gelisah, enyahlah. Ling Tian kemudian melepaskan Yu Mantian, karena Yu Bingyan sudah berada di depan Yu Mantian. Namun, Yu Mantian yang marah melepaskan teknik gerakannya yang tidak terlalu bagus dan menghilang dengan swoosh. Sue Leng dan Sue Fei tidak berani menunda saat mereka mengejarnya. Semua orang kemudian memandang Ling Tian dengan tatapan bertanya, jelas menunggu penjelasan. Aku juga tidak berpikir bahwa hal-hal akan menjadi seperti itu, kata Ling Tian dengan keluhan pura-pura. Baru saja, aku memberitahu tuan ketiga bahwa orang-orang dari berbagai keluarga besar ada di sini. Kemudian, tuan ketiga Yu berkata bahwa dia ingin bertukar petunjuk dengan mereka semua. Ini tidak ada hubungannya denganku. Yu Bingyan kemudian memutar matanya dengan marah dan tertawa. Ini akan menjadi keajaiban jika itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu benar-benar berani menggunakan paman ketigaku sebagai tombak, lihat bagaimana dia akan menjagamu saat aku jelaskan padanya. Ling Tian tercengang sejenak dan kemudian dia berkata kepada Yu Bingyan, Las, aku tidak berpikir kamu akan melihat melalui ini. Kamu cukup tajam. Dia awalnya berpikir bahwa tindakannya akan dengan mudah ditutup-tutupi. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang biasanya terlihat tidak fokus ini sebenarnya bertingkah seperti babi untuk memakan harimau. Yu Bingyan menjawab dengan, "Huff," dan kemudian menghela nafas panjang. Melihat ke arah Ling Tian, matanya dipenuhi dengan kepahitan dan tirai air yang kabur terlihat di matanya. Melihat Ling Tian, dia mulai menggerutu dengan suara rendah, "Tian, sebenarnya, kamu tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini dariku. Sementara aku dari keluarga, Yu, aku juga seorang wanita. Seorang wanita akan tidak pernah membiarkan bahaya menimpa pria yang dicintainya. Sejak aku memasuki kota Bantalan Langit, kamu sengaja mendekatiku dan selalu memanfaatkanku dan membohongiku. Tian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu? Tapi aku lebih dari bersedia untuk digunakan dan dibohongi. Kamu tahu kenapa? Kamu tahu kenapa? Itu karena aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu." Suara Yu Bingyan semakin keras dan keras, dengan dia hampir berteriak pada akhirnya. Pikiran terdalam di hatinya diucapkan tepat di depan Ling Chen dan Wei Xuanxuan. Bisa dilihat betapa gelisahnya dia. Setelah menyelesaikan apa yang harus dia katakan, Yu Bingyan tiba-tiba merasakan gelombang kesedihan dan kepahitan memenuhi hatinya. Untuk berpikir bahwa Ling Tian masih akan menyembunyikan sesuatu darinya, dan masih melakukan tindakan di depannya. Seberapa tinggi kewaspadaannya terhadapnya. Memikirkan hal itu, Yu Bingyan tidak bisa menahan rasa sedih dari lubuk hatinya, saat air matanya mengalir tak terkendali, mengalir ke kamarnya dengan tangan menutupi wajahnya. Ling Tian langsung tercengang dan tahu bahwa masalah ini memang sangat menyakitinya. Sekarang dia akhirnya hancur di depannya, gelombang rasa bersalah memenuhi hatinya. Apakah saya terlalu licik? Apa aku benar-benar salah? Jika Yu Bingyan tidak mengeluarkan pikirannya hari ini, apakah saya akan menyadari kesalahan saya? Jika tidak ada sedikit pun perasaan di antara kami berdua, apakah tindakan saya masih dianggap sebagai kesalahan? Ling Tian mempertanyakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tidak, saya tidak salah. Kesalahannya adalah saya dilahirkan dalam keluarga Ling dan saya tidak mau menjadi orang biasa. Tapi kamu dari keluarga Yu. Saya memiliki ambisi saya dan saya memiliki tujuan saya. Pada saat yang sama, keluarga Yu Anda memiliki rencana sendiri. Konflik antara keluarga Yu Anda dan saya hanya masalah waktu. Tujuan akhir saya pasti akan mengguncang status keluarga Yu, jadi keluarga Yu pasti akan berusaha keras untuk mencegah saya berhasil.
Pertarungan antara kedua keluarga kita sudah bisa diduga. Bingyan, itu karena saya dipanggil Ling Tian, dan Anda memiliki nama keluarga Yu. Jadi, itu sulit bagimu. Saya menyesal. Yu Bingyan kemudian berbaring di sofa dengan bahu gemetar saat dia menangis sedih. Memikirkan tentang hidupnya yang berumur pendek dan tanggung jawab yang berat, hatinya semakin sakit. Kenapa aku harus dari keluarga Yu? Mengapa saya harus menderita penyakit mematikan seperti itu? Apakah surga benar-benar harus begitu pelit padaku? Tiba-tiba, dia merasakan telapak tangan hangat di bahunya. Mengangkat kepalanya, Yu Bingyan melihat Ling Tian menatapnya dengan sedikit kepahitan dan kekhawatiran di matanya. Dengan amarah di hatinya, dia ingin menamparkan Ling Tian dengan keras. Namun, dia tidak tahan untuk melakukannya. Karena itu, dia mendengus dan sedikit berjuang dengan tubuhnya, ingin bebas dari sentuhannya. Sambil menghela nafas, Ling Tian mengabaikan pergumulannya dan memeluknya. Yaner, itu benar. Aku berbohong padamu. Dengan kebijaksanaanmu, bisakah kamu benar-benar tidak mengerti kenapa? Suara Ling Tian menjadi serius. Apakah kamu tidak tahu? Kata-kata yang kamu ucapkan hari ini membuka kunci di hatiku. Sementara itu membuatku merasa sakit, itu juga membuatku merasa nyaman. Yu Bingyan merintih pelan sesaat sebelum akhirnya berhenti dan melihat ke atas. Dia juga bukan wanita bodoh dan sudah menyadari kesulitan Ling Tian. Namun, menyadarinya adalah satu hal tetapi menerimanya adalah hal lain. Wanita mana yang bisa menerima dibohongi oleh kekasihnya? Tindakannya hari ini hanya karena semua emosinya yang terpendam. Menyelam ke pelukan Ling Tian, dia tidak mengatakan apa-apa saat air matanya mengalir di wajahnya tanpa suara. Hanya dalam waktu singkat, kemeja Ling Tian benar-benar basah kuyup tetapi emosinya yang gelisah perlahan menjadi tenang. Ling Tian terkekeh dan Yu Bingyan, yang masih dalam pelukan Ling Tian, bisa merasakan gerakan dada Ling Tian. Yaner, ada baiknya kita saling terbuka satu sama lain. Sesuatu yang harus kukatakan padamu sebelumnya. Mendengar nada serius Ling Tian, Yu Bingyan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ling Tian dengan mata penuh air mata dan keraguan. Memeluknya erat-erat, dia berkata, Yaner, meskipun kita terbuka satu sama lain hari ini, aku masih harus membohongimu di masa depan. Apakah kamu mengerti maksudku? Beberapa saat kemudian, suara lembut Yu Bingyan terdengar, aku mengerti, aku seharusnya tidak tahu terlalu banyak tentang hal-hal tertentu. Baik itu masalah keluarga Yu atau masalahmu, aku hanya akan ditempatkan dalam kesengsaraan yang lebih besar jika aku tahu tentang mereka tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Jika itu masalahnya, saya lebih suka tetap tidak tahu apa-apa. Ling Tian menghela nafas, ini sulit bagimu. Yaner, aku tahu tidak mudah bagimu untuk membuat keputusan seperti itu. Hais, aku juga seseorang dari keluarga hebat. Semakin dia tahu, semakin besar bebannya. Dengan status Yu Bingyan, bukanlah hal yang mudah baginya untuk memperlakukan Ling Tian seperti itu. Yu Bingyan kemudian menangis lagi. Untuk mendapatkan sesuatu, dia harus kehilangan sesuatu. Untuk mendapatkan cinta Ling Tian, dia harus melepaskan keuntungan berada di keluarganya. Pilihan seperti itu terlalu sulit bagi seseorang dari keluarga hebat. Ling Tian tidak menjelaskan terlalu banyak, dan Yu Bingyan tidak bertanya terlalu banyak. Sebenarnya, keduanya jelas tentang hal itu di dalam hati mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka begitu terbuka satu sama lain. Setelah masalah ini, keduanya merasa jauh lebih nyaman. Sementara dia meratap, Yu Bingyan dalam hati bersukacita karena umurnya tidak lama. Atau yang lain, bagaimana perasaannya ketika kedua keluarga saling bertengkar. Melihatnya tenang, Ling Tian tidak bisa menahan senyum ringan saat dia menepuk bahunya. Baiklah, berhentilah menangis seperti anak kucing, aku masih harus melihat bagaimana paman ketigamu melawan yang lain. Setelah mendengar kata-katanya, Yu Bingyan malah memeluknya lebih erat, berkata, kamu tidak perlu pergi, berdasarkan keterampilan paman ketigaku, pasti tidak akan terjadi apa-apa padanya. Itu sebabnya aku juga tidak benar-benar marah, bodoh. Meskipun dapat dikatakan bahwa Anda menggunakan keluarga Yu kami dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu dunia tentang kekuatan keluarga Yu kami. Kami belum menemukan siapa yang paling diuntungkan. Ling Tian tertawa terbahak-bahak, tentu saja. Jika paman ketigamu tidak bisa menangani mereka, aku tidak akan mengirimnya keluar, gadis bodoh. Saat dia berbicara, dia dengan ringan mencubit hidungnya dengan bercanda. Huff, Yu Bingyan mendengus,
sebelum beralih ke posisi yang lebih nyaman dalam pelukannya. Kalau begitu, kenapa kau masih ingin melihat? Ling Tian menghela nafas tanpa daya, aku harus menilai kekuatan semua keluarga lain. Yu Bingyan dengan malu-malu tersenyum menyadari saat dia melepaskan diri dari pelukannya. Memikirkan tentang bagaimana dia menangis, dia tiba-tiba merasa malu. Kalau begitu, lebih baik kau cepat pergi, bodoh. Jangan memprovokasi wanita ini di sini. Dia kemudian menyadari sesuatu dan menambahkan, apakah saudari Xuan dan saudari Ling Chen akan menertawakanku? Ling Tian tersenyum sambil menjawab, mereka pasti tidak akan. Melihat senyumnya berseri-seri, dia melanjutkan dengan jahat, karena mereka sudah tertawa sekali, tidak akan ada yang kedua kalinya. Wajah Yu Bingyan langsung memerah. Ini semua salahmu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ling Tian mengedipkan mata sambil menjawab, bukan masalahku. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, rasa sakit yang menusuk tiba-tiba menyerang pinggangnya, membuatnya menggertakkan giginya dan bertanya-tanya, apakah semua gadis memiliki guru yang akan mengajari mereka cara mencubit? Mengapa semua gaya mereka sama persis dengan mencubit sedikit kulit dan memberikannya putaran 360 derajat yang bagus? Menutupi pinggangnya yang memar, Ling Tian tertatih-tatih dengan gigi terkatup, dan melihat penampilan nakal Ling Chen dan Wei Xuan, dia tidak bisa tidak menegur mereka, masih tertawa. Cepat dan hibur adik perempuanmu. Iya, sakit, mengoceh, dua wanita lainnya bergegas maju, dan dari dalam terdengar ejekan kedua wanita itu serta suara Yu Bingyan yang pemalu dan tertekan. Ling Tian menyeringai, lalu pergi. Setelah masalah ini, Ling Tian dan Yu Bingyan merasa bahwa hubungan mereka telah memperdalam lapisan lain, seolah-olah penghalang asli yang menghalangi mereka sekarang telah menghilang. Ketika Ling Tian bergegas ke tempat keluarga Simen tinggal, dia kebetulan melihat tuan ketiga Yu keluar dari rumah dengan semangat tinggi, dan Sue bersaudara dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Sementara tuan ketiga Yu tampak seperti sedang memar baru, mengingat wajahnya saat ini tidak terlihat jelas, jadi tidak ada bedanya dalam hal penampilan luar. Sepertinya masalah di sini sudah berakhir, dan dari dalam terdengar suara rintihan yang tertahan. Ling Tian tidak tahu apakah itu ahli pertama atau kedua dari keluarga mereka, tapi luka mereka jelas tidak ringan. Melirik Ling Tian yang berlari kencang dengan menunggang kuda, Yu Mantian sangat terkejut, bertanya, awas nak, ini adalah tempat orang bermain dengan hidup mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Ling Tian memalsukan ekspresi sesak napas saat dia melompat turun dari kudanya, berkata, tuan ketiga keluar sendiri, dan aku tidak bisa tenang, jadi aku secara khusus datang untuk melihat. Baru saja aku sudah mengirim beberapa pelayan untuk memberitahu ayahku, sebentar lagi pasukan tentara akan tiba, tuan ketiga dapat meredakan kekhawatiranmu. Berdiri di samping, Sue Brothers memutar mata mereka. Apa ini? Keluar sendiri. Bukankah kita berdua manusia? Betapa menyebalkan. Mendengar ini, Yu Mantian sangat tersentuh. Menatap Ling Tian, dia hanya mengulurkan tangannya untuk menepuk pundaknya, berkata, bagus. Kakakku yang baik. Tidak heran mengapa kakak laki-lakiku sangat menghormatimu. Berhenti sejenak, dia berseru, kamu orang baik, saudaraku. Namun, aku tidak membutuhkan pasukan dari ayahmu, bagaimana bisa udang ini menjadi ancaman bagiku? Berbalik, dia memelototi Sue Brothers, lihat dia, ini disebut kesetiaan. Mengerti, tidak seperti kalian, yang tidak hanya tidak ingin membantuku tetapi bahkan mencoba menghentikanku. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Baru saja Ling Tian mulai kaget, karena Yu Mantian secara tidak sengaja membiarkan kakak laki-lakinya menjunjung tinggi dia. Memikirkannya, Ling Tian mempertimbangkan banyak makna tersembunyi dalam frasa ini. Dari sana, sudut mulutnya terangkat tanpa terasa. Pantas saja keluarga Yu tiba-tiba mengirim seseorang ke Sky Bearing. Sue Brothers langsung bingung. Jika bukan karena Anda telah memprovokasi tuan ketiga, mengapa dia memutuskan untuk pergi sendiri dan menantang keluarga lain? Dan sekarang kamu berpura-pura menjadi orang baik. Kami saudara setia tanpa kesalahan, tetapi telah menjadi B*Z*R setelah kata-kata Anda. Sungguh tidak masuk akal. Tuan ketiga, kemana kita akan pergi selanjutnya? Apakah kamu yakin kita tidak perlu memiliki pasukan ayahku? Ling Tian bertanya. Sebenarnya, tidak perlu bertanya, rumah terdekat, milik Dongfang. Jika mereka mengikuti jalan ini, itu akan mengarah ke tempat tinggal Beiming, lalu akan berakhir di Smoky Tea Tower, tempat keluarga Namong tinggal. Seperti yang diharapkan,
Tuan ketiga Yu melambaikan tangannya ke depan, bukankah anak-anak dari keluarga Dongfang tinggal di depan? Mari kita kunjungi mereka. Sue Leng tidak mau membiarkan Ling Tian terus memimpin tuan ketiga dengan hidungnya, dan mengambil kesempatan untuk maju ke depan untuk mengatakan, Tuan ketiga, sebenarnya ada keluarga lain yang lebih kuat dari mereka untuk ditantang. Memang, ini menarik perhatian Yu Mantian, dan dia berhenti untuk bertanya, yang mana? Rumah siapa yang begitu kuat? Sue Leng menyeringai jahat pada Ling Tian, berkata, majikan keuangan nomor 1 dunia memiliki orang-orang yang tinggal di kediaman Ling. Mengapa tuan ketiga harus melihat jauh? Saudara-saudara Sue menyeringai pada Ling Tian, berpikir, aku akan membiarkanmu memiliki perut yang penuh amarah. Sekarang api yang Anda nyalakan telah menyebar ke rumah Anda, mari kita lihat apa yang akan Anda lakukan. Sedikit yang mereka tahu bahwa Ling Tian dalam hati bersukacita ketika saudara-saudara Sue membicarakan hal ini. Ini sepenuhnya sejalan dengan niatnya. Seperti kata pepatah, kelinci tidak memakan semua rumput di sarangnya, hal yang sama berlaku di mana dia harus meletakkan kakinya jika ada yang berkelahi di rumahnya. Karena itu, dia sibuk memikirkan bagaimana menyeret keluarga Xiao, karena membiarkan keluarga Xiao tidak tersentuh tetapi melemahkan sisanya bukanlah ide yang bagus. Ling Tian tidak pernah berpikir bahwa, ketika dia paling frustrasi, tindakan saudara-saudara Sue telah menyelamatkannya dari banyak rencana licik. Ini mirip dengan bantal yang dikirim saat seseorang ingin tidur, dan roti yang jatuh dari langit saat seseorang lapar. Kesempatan yang sangat bagus, bagaimana dia bisa melewatkannya? Tuan ketiga Yu menunjukkan beberapa keberatan dengan ide ini, itu tidak terlalu bagus, bukan? Lagi pula, mereka masih bersama keluarga Ling, aku harus menunjukkan wajah kepada saudara Ling. Ling Tian tertawa, melambaikan tangannya seolah itu adalah permintaan yang masuk akal, menegaskan kata-kata Sue Leng, kata-kata apa yang kamu katakan, tuan ketiga. Cara seni bela diri melibatkan pertengkaran terus-menerus, bagaimana anak kecil ini bisa masuk ke gambar? Anda mendapat dukungan penuh dari adik laki-laki ini. Ngomong-ngomong, mereka tampaknya memiliki banyak orang, apakah Anda membutuhkan bala bantuan? Yu Mantian berbicara dengan gembira, kakak, kamu orang yang sangat baik. Kami hanya bertarung 1 lawan 1 sehingga tidak perlu merepotkanmu. Aku semakin senang, terutama dengan tingkat tinggi itu, batuk-batuk-batuk. Dia menahan diri tepat waktu, terbatuk karena malu sebelum menutup mulutnya setelah mengingat bahwa Ling Tian tidak memberinya anggur meskipun dia telah memintanya. Tuan ketiga Yu benar-benar telah berubah dari menyebut Ling Tian sebagai orang brengsek kecil menjadi seorang saudara laki-laki, yang merupakan kesalahan besar mengingat perbedaan usia mereka. Namun, memikirkan anggur telah memicu ingatannya tentang kemarahannya kemarin ketika Ling Tian tidak mau memberinya sebotol anggur, dan matanya sekarang menyembunyikan kepahitan yang tersembunyi saat menatap Ling Tian. Ini membuat Ling Tian tanpa sadar menggigil. Guru ketiga ini benar-benar terlalu menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka sudah tiba di luar kediaman keluarga Dongfang, dan tanpa menunggu 2 penjaga di luar, Tuan ketiga Yu sudah masuk dengan angkuh, berteriak, katakan pada makhluk kecil itu, Dongfang Lei, untuk menemuiku. Tuan ketiga, salah satu penjaga di pintu memiliki bekas luka besar di wajahnya, mengubah wajah yang baik itu menjadi sesuatu yang sangat garang. Setelah mendengar kekasaran Yu Mantian kepada tuannya sendiri, dia bergegas maju, siapa yang berani membuat kekacauan di sini? Tuan ketiga, Pei, ayah ini adalah tuan besarmu. Sialan beset asteris R. Sudah marah, tuan ketiga Yu semakin marah. Tangannya yang menyerupai kipas menamparkan ke arah pria itu. Au, dengan pekikan sedih, pria kekar itu membuat beberapa putaran di udara sambil terlempar ke belakang, menabrak tanah dengan aliran darah yang menyembur keluar 5 kaki. Tuan ketiga Yu telah menghancurkannya dengan 1 pukulan. Pria kekar lainnya ketakutan setengah mati, berlari ke halaman sambil berteriak dengan suara seperti bebek, masalah. Seseorang di sini untuk membuat masalah. Ling Tian berbalik, sama sekali tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa. Dia hanya bisa mengeluarkan beberapa batuk untuk menutupinya. Tampak seolah-olah dia sedang menikmati dirinya sendiri. Tuan ketiga Yu mengangkat ujung jubahnya dan berjalan masuk dengan langkah lebar. Sudah ada 10 atau lebih pria di halaman yang berdiri di sana dengan penjagaan tinggi. Mata mereka tertuju pada Yu Mantian saat mereka mendekatinya seperti kepiting yang berjalan menyamping. Di mata mereka, kemarahan dan niat membunuh yang tidak disembunyikan bisa terlihat.
Tatapan Ling Tian segera tertuju pada 3 orang yang berdiri di tengah. Yang di tengah ketiganya mengenakan jubah perak dan memiliki mahkota emas. Dia tinggi dan tegap, dengan penampilan ramah tamah. Kumisnya tercukur rapi dan tampak seperti berusia sekitar 27 tahun. Dia pasti Dongfang Jinglei. Namun, Ling Tian tidak pernah membayangkan dia begitu muda. Di sisinya ada 2 saudara kembar identik dengan usia yang sama dengan Sue bersaudara. Mereka mungkin seharusnya He Chulai dan He Chuku. Saat Ling Tian memikirkan hal itu, dia melihat ke arah Sue bersaudara. Meskipun ada banyak pasangan kembar di dunia dan bahkan kembar 3 atau kembar 4, sangat jarang 2 pasang kembar bertemu. Apalagi 2 pasang kembar yang ahli silat, itu lebih jarang lagi. Memang, setelah mereka berempat yang awalnya bermusuhan melihat satu sama lain, mereka tercengang. Apa, mereka memang kembar yang terhubung secara telepati, karena mereka berempat mengucapkan 2 kata yang sama pada saat yang sama. Ekspresi wajah mereka juga identik. Ling Tian tertawa sampai sisi tubuhnya sakit, dan Yu Mantian yang awalnya bermusuhan dan Dongfang Jinglei yang marah mau tidak mau membuka mata lebar-lebar karena terkejut ketika mereka menyaksikan adegan itu. Sialan, bagaimana mereka berempat tumbuh? 2 pasang kembar. Beberapa saat kemudian, Yu Mantian adalah orang pertama yang mulai mengutuk. Pada saat yang sama, dia menatap mereka berempat seolah-olah mereka adalah hewan langka, membuat mereka berempat terlihat marah. Kamu siapa? Permusuhan apa yang kamu miliki dengan keluarga Dongfangku? Jelas, Dongfang Jinglei tidak mengenali tuan ketiga Yu yang terkenal itu. Namun, frasa tunggal Dongfang Jinglei ini membuat Ling Tian memiliki kesan yang baik tentangnya. Dongfang Jinglei adalah anggota keluarga Kekaisaran Zhao Timur. Melihat Yu Mantian membuat masalah di depan pintunya dan bahkan melukai bawahannya, dia segera memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan cara dunia pugilistik. Ini adalah makna tersiratnya ketika dia mengaku berasal dari keluarga Dongfang. Jika dia mengatakan bahwa dia milik keluarga Kekaisaran Zhao Timur, Ling Tian pasti akan memandang rendah dirinya. Paling tidak, terlepas dari seberapa bagus seni bela dirinya, dia masih bertingkah seperti laki-laki. Tuan ketiga ini bosan dan ada di sini untuk berolahraga. Yu Mantian berkata dengan tidak masuk akal. Saat dia melihat ke arah Dongfang Jinglei, dia merasa seolah-olah rambut Dongfang Jinglei yang mengkilap dan berkilau itu terlihat sangat tidak sedap dipandang. Dalam sekejap, tuan ketiga Yu telah menambahkan label, kepala berminyak, untuk Dongfang Jinglei di benaknya. Apakah Anda tuan ketiga Yu, Yu Mantian? Seorang penjaga membisikkan sesuatu ke telinga Dongfang Jinglei dan Dongfang Jinglei segera menanggapi dengan ekspresi pahit di wajahnya. Mengapa iblis ini mencari kami tepat setelah kami tiba di kota Bantalan Langit? Siapa yang memprovokasi dia? Itu benar, saya adalah tuan ketiga, kata Yu Mantian dengan hidung menunjuk ke atas. Dia awalnya di sini untuk membuat masalah dan tentu saja tidak sopan. Saya mendengar bahwa keluarga Dongfang Anda secara agresif datang ke kota Bantalan Langit. Sungguh agung, betapa mengerikan. Anda benar-benar berani memandang rendah tuan ketiga ini. Sangat bagus. Dongfang Jinglei benar-benar terdiam saat dia berpikir, belum lagi fakta bahwa kami sangat rendah hati, bahkan jika kami agresif, apa hubungannya denganmu? Tidak peduli seberapa kuat keluarga Yu Anda, wilayah Anda masih di Wei Utara. Anda tidak mungkin berubah menjadi ular lokal Sky Bearing, bukan? Tuan ketiga pasti memiliki beberapa kesalahpahaman. Sekarang setelah semuanya berkembang sedemikian rupa, Dongfang Jinglei hanya ingin menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Sementara Yu Mantian adalah orang yang gegabah, keluarga Yu di belakangnya adalah eksistensi yang harus diwaspadai semua orang. Mereka tidak punya pilihan selain memberi wajah pada keluarga Yu. Tuan ketiga ini tidak salah paham. Saya di sini hari ini untuk bertarung, teriak Yu Mantian. He Chulai dan He Chuku kemudian melangkah keluar dengan marah dan berkata, Yang mulia, karena tuan ketiga Yu ingin bertukar petunjuk dengan kita, mengapa tidak membiarkan kita saudara belajar 1 atau 2 hal darinya? Berhenti. Bagaimana ini tempat kalian berdua berbicara? Mundur. Setelah menegur mereka berdua, Dongfang Jinglei dengan hati-hati melihat ke arah Ling Tian dan berkata, bolehkah saya bertanya, bangsawan muda ini adalah? Ling Tian menjawab sambil tersenyum, saya Ling Tian, yang mulia terlalu baik. Jadi itu adalah bangsawan muda Ling. Dongfang Jinglei menjawab dengan, oh, dan menatapnya dengan tatapan tajam, aku sudah lama mendengar tentang ketenaranmu dari Zhao Timur.
Bangsawan muda memang luar biasa dan bertemu denganmu jauh melebihi mendengar namamu. Ling Tian berpikir dalam hati, apakah Anda mencoba memuji saya atau mengejek saya? Namun, nada suara Dongfang Jinglei tidak mengandung sedikit pun ejekan tetapi malah dipenuhi dengan ketulusan. Jika Dongfang Jinglei hanya berusaha mengejeknya, Ling Tian tidak akan menyadarinya. Tapi melihat sikap Dongfang Jinglei, Ling Tian tidak bisa tidak mementingkan Dongfang Jinglei. Yu Mantian, yang berada di sampingnya, berkata dengan tidak sabar, "Oi, Dongfang Jinglei, apakah kita akan bertarung atau tidak? Apakah kamu akan membiarkan mereka bertarung atau kamu akan mengambil tindakan secara pribadi?" Kedua anak nakal itu terlihat sangat menyenangkan. Biarkan saja mereka bertarung dan tuan ketiga ini akan pergi setelah aku bertarung dengan baik. Dongfang Jinglei tertawa ketika matanya berubah serius. Keduanya bukan tandingan tuan ketiga Yu. Biarkan Jinglei bertukar beberapa gerakan dengan tuan ketiga. Jika Jinglei kurang dalam hal apapun, saya harap tuan ketiga akan menunjukkan kepada saya beberapa belas kasihan. Yu Mantian kemudian berkata dengan ketidakpuasan, dalam pertarungan, tentu saja kita harus memberikan segalanya tanpa menunjukkan belas kasihan. Mengapa kamu bertingkah pelin-pelan? Cepat dan datanglah padaku. Namun, Dongfang Jinglei masih tetap hormat, mundur selangkah dan menjejalkan ujung jubahnya ke ikat pinggangnya. Sambil menangkupkan tinjunya, dia berkata, "Tuan ketiga Yu, tolong beri saya beberapa petunjuk." Pada saat itu, aura yang memancar dari tubuh Dongfang Jinglei berubah drastis. Itu seperti gunung tinggi dan laut dalam, memancarkan sikap tak kenal takut. Dengan, Yu Mantian tertawa, "Jadi, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan dan kamu mungkin tidak lebih lemah dari tuan ketiga ini. Sepertinya aku akhirnya bertemu lawan yang bagus." Dongfang Jinglei sedikit tersenyum saat tubuhnya melesat ke depan tiba-tiba. Saat Ling Tian memperhatikan gerak kaki Dongfang Jinglei, Ling Tian menyadari bahwa saat dia menyerang di jalur lurus, setiap langkah yang diambilnya akan sedikit membelok ke arah yang berlawanan secara seimbang. Setelah setiap langkah, kecepatannya akan sedikit meningkat. Pada saat dia menyerang di depan Yu Mantian, kecepatannya sudah 3 kali lipat kecepatan aslinya. Gerakan kaki yang mistis. Tuan ketiga, terima pukulanku. Di udara, raungan keras terdengar dan tinju kanan Dongfang Jinglei menyerang. Di mata Yu Mantian dan Ling Tian, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun pukulan ini terlihat seperti pukulan lurus, dia benar-benar melepaskan hook kanan terlebih dahulu, lalu menariknya kembali sebelum mengirimkan pukulan kerasnya. Hook kanan itu telah menutupi semua area yang mungkin di mana Yu Mantian bisa mundur. Meski serangannya tampak lambat, Yu Mantian sudah tidak bisa menghindari serangan itu. Serangannya ini memang seperti taruhan all-in, ledakan banjir bandang. Mengamati pukulan tunggal ini, jelas bahwa Dongfang Jinglei ingin menyelesaikan pertarungan ini dengan satu pertukaran. Sementara Dongfang Jinglei terlihat sangat halus, siapa yang mengira bahwa dia adalah orang gila saat bertarung. Yu Mantian lalu berteriak, "Bagus." Membuat setengah jongkok, dia menerima serangan dengan pukulan sederhananya sendiri. Dengan temperamennya yang meledak-ledak, konfrontasi langsung ini persis seperti yang dia harapkan. Dengan demikian, semangat juangnya semakin tersulut. Hong, ledakan keras terdengar saat kedua tinju saling bentrok. Kekuatan dari tinju mengirimkan embusan angin ke segala arah, mengaduk debu di sekitar mereka. Dongfang Jinglei tahu bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik, karena kekuatan Yu Mantian jauh di atas ekspektasinya. Merasakan rasa manis di tenggorokannya, dia mundur 7-8 langkah sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Dengan suara, gudong, mulut darah ditelan kembali saat wajahnya yang ramah berubah menjadi merah. Pada saat yang sama, Yu Mantian juga tidak dalam kondisi baik, mundur 5 langkah dan meninggalkan 5 jejak yang dalam. Dadanya naik turun dengan berat saat dia melihat ke arah Dongfang Jinglei dengan ekspresi aneh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang tampak lembut di depannya ini akan memiliki kekuatan seperti itu. Sementara Dongfang Jinglei mundur, matanya tertuju pada reaksi Yu Mantian. Pada saat ini, dia tertawa pahit dan berkata, "Tuan ketiga memang ahli terkemuka dari keluarga Yu. Aku telah kalah." Rencana awal Dongfang Jinglei adalah memalsukan kekuatan penuhnya dan bertukar pukulan dengan Yu Mantian. Dengan perlindungan kinya yang sebenarnya dari World Deving Hidden Dragon Manual, dia tidak akan menderita luka apapun. Kemudian, dia akan berpura-pura lemah dan mengakui kekalahannya. Pada saat itu,
dia akan dapat memuaskan keinginan Yumantian untuk bertarung dan melindungi kekuatan keluarganya sendiri. Pada saat yang sama, dia akan dapat mengamati dari samping saat Yumantian menantang keluarga lainnya. Sementara Yumantian adalah seorang ahli dari keluarga Yu yang bahkan telah mengalahkan pembunuh terkenal dunia Ye Baifei, Dongfang Jinglei yakin bahwa kekuatannya pasti di atas Yumantian. Itu didasarkan pada keyakinan seperti itu, dan juga ketakutan bahwa konflik nyata akan muncul jika Yu Mantian melawan He bersaudara, sehingga dia menerima pertarungan itu secara pribadi. Pada saat yang sama, dia juga senang dengan ide pertarungan dan kecewa karena kurangnya kesempatan baginya untuk bertarung dengan ahli lainnya. Dia yakin bahwa pengaturan ini akan menjadi yang terbaik untuk musuhnya dan dirinya sendiri.